Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video kali ini kita mau ngebahas nih Yami ya, masalah dunia pola asuh atau didik ya. Cara ngedidik atau pola asuh yang kita terapin tuh di rumah. Kita ngasih 3 pola asuh yang menurut kita itu wajib gitu. Yang pertama itu kita mau ngebahas masalah no HP pada anak, no gadget, no HP, no gadget. Terus yang kedua masalah tidur siang ya Mi ya. Nah, wajib tuh ya. Yang ketiga itu masalah jam keluar jam main ya di malam hari ya. Nah itu udah kita lakuin dan alhamdulillah sampai masih oke lah. Maksudnya apa yang kita mau tuh akhirnya terlaksana gitu. Maksudnya enggak. Jadi tuh yang mau kita bahas pertama itu masalah no HP ya, atau no gadget. Jadi tuh buat para orang tua tuh agak-agak susah-susah gampang tuh nih buat lepas dari yang namanya anak gadget ya kan. Tuh, lihat handphone tuh kayak lihat apa gitu. Iya kan. Nah alhamdulillah kita nerapin dari yang besar ini ya, yang si anak besar, namanya Agam ya guys ya. Jadi tuh anak pertama kita tuh laki-laki dan kita mau jadi contoh buat adiknya ya, bahwa bisa loh no gadget gitu kan. Makanya kenapa kita mau ngejelasin di sini, karena kita sudah menerapkan di pola asuh kita ini ya. Jadi ini benar-benar mungkin ilmu ya, bisa kalian ambil ilmunya sedikit ya, sedikit tips nggak banyak, cuman kita mau share aja masalah no gadget dunia. Kenapa Agam bisa sampai sekarang ya alhamdulillah bisa no gadget gitu, walaupun emang sesekali nonton ya guys ya. Jadi nonton tapi sama orang tua ya kan, nggak boleh sendiri. Jadi tetap dipantau, tapi dia sangat-sangat jarang pegang HP. Sehari pun enggak, 2 hari pun juga enggak, seminggu pun bisa enggak ya nih. Pokoknya no HP no gadget lah. Jadi di sini yang berperan penting itu ya ibu ya, gitu kan. Maksudnya saya tuh pengen nanya gitu, sekalian bisa share ke kalian gitu, apa yang diterapkan di Agam gitu, sampai sekarang itu dia tetap no HP, no gadget ya. Ketergantungan betul. Konsistensi yang pertama. Konsisten sama diri sendiri. Karena apa? Sebisa mungkin di depan anak kita jangan main handphone. Kalau lagi sama anak jangan main handphone. Kalau kita misalkan nyuruh anak A tapi kitanya B, anak nggak bakalan bisa. Kita nyuruh anak sholat, kita nggak sholat, nggak bakalan bisa. Sama kita nyuruh anak, kita membiasakan anak jangan main handphone, tapi kita main handphone depan anak, itu sama aja bohong. Jadi sebisa mungkin di depan anak jangan main handphone. Kalau saya pribadi sih main handphone, jujur bukan main handphone maksudnya ngecek WA atau apa, itu umpet-umpetan. Kalau enggak di jam-jam anak tidur baru bisa pegang handphone. Sampai misalkan WA nggak dibales atau cuma dibaca doang, ya itu karena apa? Karena pegang handphonenya umpet-umpetan sebisa mungkin. Namanya anak, kalau kita lihat handphone pasti dia juga pengen. Iya gitu kan, kita pegang, dia juga penasaran apa Umi lihat, Umi pinjem lah segala macam. Jadi ya sebisa mungkin dari dulu di depan anak jangan main handphone. Dan satu lagi, saya memang bukan tipe yang seneng sama games. Biasanya kan yang bikin lama di handphone itu apa? Game ya. Nggak sama sekali di aplikasi, di handphone itu nggak ada satupun aplikasi games. Dan YouTube pun
kadang-kadang si notifnya aku matiin gitu. Jadi pas dia pun pegang, dia klik sendiri nggak bisa kan loading gitu. Jadi tuh gimana nya kita ngasih Pinter-pinter ya kita nyeting tuh HP ya guys ya. Cuman ya itu tadi poin-poin yang paling pentingnya itu konsistennya. Banyak yang mungkin dilema atau sampai sampai ya udahlah kita emang udah ini jadinya masih tuh HP ke anak. Susah sebetulnya. Jujur kita banget. juga emang memperjuangkan Soalnya ini, apa? Di rumah bisa. Sekarang kan usianya udah mulai seneng main ke rumah temennya. Yang jadi godaan itu memang lingkungan. Luar biasa. Bukan lingkungan di dalam sekarang ya Mia, ujian kita ya. Di luar itu. Tapi karena memang anaknya sudah terpola nggak boleh handphone. Jadi saya tuh ke anak kalau mau main nih guys ya, perjanjian dulu. Memang prinsip di saya pribadi ya gitu. Ke anak itu kalau mau main selalu perjanjian. Salah satunya kalau misalkan lagi main ke rumah temennya, terus temennya lagi main handphone, dia pulang. Tuh, guys. Susah sih, benar deh susah. Cuma kalau di terus-terusan dia akhirnya terpola. Biasa itu. Pembiasaan. Pokoknya ada beberapa perjanjian yang salah satunya itu kalau temennya main handphone dia pulang. Dan alhamdulillah sekarang mau usia 4 tahun, kalau main dia pasti bilang kan, apa-apa selalu diterapkan itu harus bilang. Mau apapun, mau kemanapun harus bilang sama Umi. Jadi kalau dia Umi mau main ke rumah Anu, boleh. Temennya misalkan siapa boleh, tapi perjanjian dulu, nggak boleh ini ada beberapa poin gitu kan. Boleh keluar udah dia janji. Nggak berapa lama dia pulang. Kenapa kok Agam udah pulang? Temennya lagi main handphone. Dia pulang, alhamdulillah gitu. Itu tapi luar biasa banget itu. Itu memperjuanginnya kita bukan yang sebentar ya guys ya, tapi kita benar-benar share ke kalian emang ini loh yang kita perjuangin. Itu kan buat si anak ini ya kan. Tapi ya alhamdulillah dengan kerja keras ya. Terutama sih yang kerja keras yang di rumah ya. Ini terima kasih Umi ya. Awal-awalnya sih susah, terus si anak juga awal-awalnya curi-curi kesempatan. Betul. Karena di rumah nggak boleh. Terus temennya mungkin difasilitasi handphone sama orang tuanya, dia kadang-kadang awal-awalnya curi-curi mau main ke Anu, awal-awal nggak ngerti. Cuma makin kesini anaknya jujur, Umi tadi sebetulnya Agam, dia bilang main handphone sama si A, misal temennya gitu. Dia bilang pasti cerita. Cuma ya kita jangan jadi marah atau gimana sama anak. Alhamdulillah dia udah mau jujur. Kita apresiasi kejujurannya. Tapi ya itu diingetin lagi, kalau Agam main handphone nanti matanya gitu. Dikasih tahu matanya sakit, mau nggak misalkan matanya nanti pakai kacamata atau apa gitu kan. Kayak Uminya. Dia nggak mau gitu, takut. Nah, pelan-pelan dan konsisten itu. Konsisten. Jadi kalau kita konsisten pasti ada jalannya guys. Kalau saya malah iya, sekarang dia kalau ketemu temannya main ke rumah temannya dan temannya lagi main handphone, dia yang ngomong nggak boleh main handphone. Malah temennya yang dinasihatin sama dia guys. Jadi mungkin kebiasaan ya Mia, semua terbiasa, semua nggak biasa karena nggak terbiasa, ya kan. Terus kedua masalah yaitu jadinya apa ya, kita nanamnya tuh udah dari kemarin tuh guys, dari pupuknya itu dari dia lahir ya, sekarang udah 4 tahun kita agak sedikit menikmati ya Mia, walaupun masih panjang nih guys ya, cuman kita share sedikit aja, udah 4 tahun kita ngedidik no HP aja kita udah senang banget sebagai orang tua. Maksudnya dia tuh bisa ngebaur aja kita udah senang gitu kan, gitu sih. Anak-anak sekarang kan kumpul-kumpul tapi asik dengan handphone masing-masing. Nah jujur nggak suka gitu lihat kayak gitu kok, ngumpul tapi kok asik dengan dunia masing-masing gitu. Jadi gimana caranya anak tuh jangan kayak gitu. Itu kita ya, maksudnya bukan berarti kalian ngikutin gimana kita, paling enggak ya kita share sedikit aja lah. Kita tuh maunya begini loh gitu kan, biar
biar si anak ini pengen apa yang kita mau gitu kan. Tapi ada lagi gini maksudnya apa ya, bukan plus minus, jadi apa, ada konsekuensi dari pola yang kita terapkan. Salah satunya anak nggak bisa diem. Oh jelas, aktif iya, guys. Aktif. Soalnya jadi, apa? Karena anak yang main handphone itu kita misalkan gini. Pasif ya, lebih ke pasif. Iya, kita mau anak kita anteng, ya udah deh nggak apa-apa, kasih handphone aja. Yang penting dia anteng, kerjaan kita gak keganggu. Nah kita jangan punya pikiran nggak mau diganggu sama anak. Ya namanya juga seneng gitu. Namanya juga anak-anak pasti maunya diperhatiin, cari perhatian gitu. Di saat dia nggak pegang handphone ya pasti dia ngerjain yang lain. Entah apa namanya, repotin kita lagi kerja, ngegangguin kita lagi istirahat, ya itu memang harus diterima. Iya, konsekuensinya ini. Itu sih. Terus udah kali ya. Handphone itu kan. Untuk masalah handphone kurang lebih cukup ya guys ya. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan yang kedua tuh masalah apa tuh? Tidur siang. Nah itu tuh tidur siang sebetulnya sepele, maksudnya mungkin orang ya biasa aja gitu, tapi kalau kita pengennya tuh ini anak bisa tidur siang biar apa ya, biar pola asuh kita itu masih tetap terjaga lagi nih ya. Jadi kenapa kita ngebiasain anak biar tidur siang, itu menurut Umi itu gimana? Tidur siang itu salah satunya sunnah Rasul. Terus anak usia agam itu memang masih apa ya, masih butuh banget buat tidur siang buat merefleks lagi otaknya. Jadi memang harus diistirahatkan, harus minimal 1 jam setiap hari di usia agam ya, mau 4 tahun itu. Anak sekolah tuh memang di usia produktif anak sekolah itu diusahakan tidur siang sejam. Mungkin malah kalau nggak salah sih pernah baca artikel di Jepang atau di mana, anak sekolah itu di sekolah ya, di sekolah itu ada waktu khusus buat tidur siang buat siswa. Itu ada, aku pernah baca artikelnya. Makanya mungkin kalau di Jepang dengan dia kan full time ya, bisa maju gitu mungkin karena dari tidur siang kali ya. Mungkin itu ya. kan full time tuh kalau di Jepang tuh sampai sore. Jadi memang ada jeda istirahatnya dia itu, mereka siswa itu tidur siang ada waktunya. Nah, baca artikel itulah di Jepang kalau nggak salah. Di Jepang guys. Dan untuk terapin ke anak tidur siang juga lumayan susah, apalagi udah anak usia main, udah seneng main gitu. Jadi ya dengan apa? Dengan semangat, dengan apa sih? Dengan apa ya? Konsisten sih. Iya, maksudnya konsisten. Balik lagi tetap harus konsisten. Jadi jam-jam tidur siang misalkan jam 11 atau jam 12 saya udah dari rumah udah teriak-teriak tuh manggil anak kan, supaya pulang. Padahal main juga nggak pernah jauh-jauh, depan rumah, tetanggaan sama saudaranya gitu kan mainnya. Tapi kalau udah di jam dia harus tidur ya mau nggak mau dia harus pulang tidur gitu. Cuman ya tapi memang itu balik lagi, soalnya ada keluarga yang tidak menganggap itu penting. Ya nggak masalah sih, kita nggak itu, cuman kita share aja gitu, keluarga kita aja gitu. Nah, mungkin ini jadi apa ya, jadi oh iya ya benar juga ya, mungkin dengan kalian nggak tahu ya, dengan kita ngasih tips tadi tuh mungkin di Jepang tadi tuh yang artikel itu kan menarik ya, mungkin kalau nggak salah ya, salah satunya mereka maju ya karena dengan tidur siang kali ya. Jadi biar apa ya, biar refleks gitu kan, mungkin dia dari pagi sampai waktu sebelum dia tidur itu otaknya kan diajak kerja tuh Mi ya, kita istirahatin dulu 1 jam mungkin ntar, jadi lebih ke apa ya Mi, jadinya balik lagi pembiasaan seger lagi gitu kan, biar fresh lagi lah gitu ya. Ya udah, next kita pertanyaan ketiga tadi apa? Tidur nggak keluar di waktu maghrib. Nah itu nih guys, itu susah gampang, tapi banyak yang orang lain terapin juga ya nih ya, maksudnya masih keluar gitu ya. Paling keren soalnya lingkungan sih, lingkungan tuh kuat sih, luar biasa. Godaan mendidik
kita sih Kalau kita gimana tuh dengan kondisi lingkungan yang kuat keluar mainnya ya? jujur awal-awal tinggal di tempat yang sekarang nih gitu kan, kaget awal-awalnya anak-anak masih jam-jam maghrib tuh tidur, jam-jam maghrib itu main. Terus udah malam jam 9 jam 10 masih main. Masih kedengeran tuh suara ya, anak-anak. Pernah kan guys main. ya, maksudnya ngelihat anak-anak jam 9 masih main. Aku sendiri dalam hati dulu masih belum punya anak, kok jam segini anak-anak belum masuk rumah gitu. Ya karena saya dari kampung ya gitu kan. Jam 8 aja kita udah tidur. Habis sholat Isya tuh udah pada tidur. Jadi udah sepi lah gitu, suasana kampung kan beda ya gitu kan, sama di ibu kota gitu kan rame. Jadi ke anak sebisa mungkin jangan keluar malam. Kalaupun memang harus keluar malam, kita ada perlu. Kalau ada perlunya nih guys, kayak lagu itu tuh. Kalau ada perlu baru kita keluar gitu. Itu juga bukan main, kita bareng-bareng misalkan mau beli sayuran atau apa gitu. Kayak ada keperluan lah makanya. Baru keluar. Cuman ya tiap harinya ini emang si anak ini nggak pernah keluar ya Mi ya. Alhamdulillah enggak ya. Karena memang udah pembiasaan nggak keluar malam, sudah sekolah jadi jam 9 tuh udah anak udah tidur ya. Jadi apa, anak udah tidur ya sebisa mungkin jam 9 paling malam ya. Di usia yang sekarang jam 9 tuh udah tidur. Nah bukan berarti dia nggak main juga di dalam guys. Jadi gini, kita nggak mau menerapkan atau mempolanya itu dia main di luar. Jadi tuh abis maghrib itu dia main jadi di dalam rumah ya guys ya. Di dalam rumah main tetap, bukan berarti dia tidur. Dia main, dia tetap main, nonton TV. Cuman kita itu pengennya itu abis maghrib ya di dalam rumah ya gitu. Kita karena itu sih, cuman bukan berarti ini anak dalam rumah suruh tidur, enggak. Jadi emang dia main di dalam rumah ya dengan mainannya dia, dengan sama kita lah bercanda gitu kan. Sama orang tua gitu kan. Ntar kalau udah waktunya tidur jam 9 atau jam 8 lewat jam 8 lewat atau jam 9 dari jam suruh tidur ya kan ya. Jam 8 masuk kamar. Walaupun lama sih gitu kan. Tapi karena ngelihat orang tuanya ada di situ tiduran gitu kan. Ya lama-lama tidur sendiri. Ya gimana ya? Jadinya tuh. Tapi ya maksudnya gitu, itu kita ya gitu kan. Ya kita. Ini kita share karena kebetulan saya ibu rumah tangga top gitu. Jadi di rumah aja gitu kan. Beda lagi mungkin mereka yang wanita karir ya, yang baru punya waktunya di sore hari sama anak-anaknya sepulang kerja, itu beda lagi ya. Balik lagi itu ke apa ya, ini masing-masing ya masing-masing ya. Karena kebetulan ya istri itu kan total di rumah, karena saya yang suruh sih biar di rumah aja, biar lebih jagain anak aja. Saya aja yang nyari rezeki gitu kan ya. Kalau ada yang nanya gimana kalau yang wanita karir yang dari jam pagi itu baru pulang sore hari, itu ya, kita nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak tahu dan itu disesuaikan aja gitu kan. Karena itu balik lagi beda pola asuh ya. Pasti jangan kan yang sama aja, misalkan yang sama-sama di rumah tapi beda orang, pasti beda pola asuh. Ya. Kan ya. Jadi bukan berarti yang di rumah aja juga sama pola asuhnya kayak kita kan, enggak juga kan gitu kan ya. Cuman ya balik lagi ke kitanya, kita mau jadiin anak kita tuh seperti apa sih, apa yang kita mau sih gitu. Kenapa sih dari sekarang, karena mumpung masih bisa masih bisa diarahin. Sedikit pengalaman aja ya guys. Kebetulan kan dulu kerjanya itu ngajar di dunia pendidikan. Itu anak-anak tuh kebetulan ngajarnya SMP. Karena mungkin dari kecilnya memang dibebasin gitu sama orang tuanya, nggak tahu juga ya gitu kan. Jadi memang kebiasaan mereka tuh nggak beraturan gitu. Nggak terpola. Jadi ya
suka-suka dia lah gitu kan. Nah di usia-usia SMP itu usia-usia yang mencari jati diri gitu kasarnya, udah nggak bisa dinasehati masuk kanan keluar kiri, itu malah lebih capek di usia-usia segitu. Dia mungkin bisa punya pendapat sendiri Iya, kali dia. karena udah terpengaruh sama lingkungan. Gitu. Kenapa harus sedini mungkin mendidik anak dengan pola asuh keluarga masing-masing ya gitu. Karena akan lebih terpola, akan lebih insya Allah gitu kan, akan lebih mudah mengarahkannya. Terutama kita sebagai orang tua wajib memilihkan lingkungan yang baik buat anak. Kita percuma di rumah kita dengan peraturan ABCD sampai Z, tapi kita abai sama lingkungan dia, itu percuma, akan sia-sia. Udah terbiasa terpola dengan baiknya gitu kan kita di rumah, di luar dengan lingkungan pergaulan dia itu akan sangat mudah banget dia berubah. Itu lingkungan luar biasa. Jadi Bisa mungkin kita carikan lingkungan terbaik buat anak kita, bukan buat siapa-siapa, nanti juga balik lagi buat kita. betul guys, kita yang nanam, kita yang metik nantinya gitu sih. Kita pengennya kayak gitu. Jadi kita mau nanam ibaratnya mau bersakit-sakit ya Mi ya, maksudnya di awal gitu kan. Susah-susahnya tuh ya Pengennya metiknya itu nanti gitu. Jadi tanpa harus kita terapin nih, anak udah terpola sendiri gitu kan. Mau ditaruh di lingkungan gimana, karena kita ngedidiknya udah kuat sih. pondasinya ya. Pondasi itu kan pertama ya agama, ya kedua yang Pondasi utama tuh agama, terus kedua ya masalah yang kayak begini nih guys, yang masalah tidur siang, tidur malam, dan itu kan bakal berkelanjutan terus ya guys ya. Hidup kan gak cuman sekarang, kan besok pun terus gitu kan. Jadi kurang lebih gitu nih ya, 3 tips apa 3 pola asuh kita ya yang yang mau kita share gitu kan. Share bukan berarti kalian harus ngikutin. Enggak. Jadi kalian itu ambil yang baiknya dari video ini, yang kurang baiknya ya kalian nggak usah ikutin gitu kan. Kita di sini cuman share apa sih yang pola-pola asuh apa yang paling harus kita terapin di dasar-dasar lah gitu. Ya ini pola asuh yang kayak begini nih guys gitu kan. Ini tuh penting banget ya buat kita. Sebetulnya masih ada lagi pola-pola lain ya yang mau kita share nantinya. Jadi untuk sekarang cukup 3 pola asuh kita yang mau kita share. Jadi kalau kalian emang pengen mau tahu lagi gitu, kita tuh ngepola apa lagi sih di anak-anak kita gitu kan, ya kan, terutama di pola asuh kita ya. Anak pertama terutama ya. Nah anak pertama tuh harus jadi contoh buat adik-adiknya ya kalau di kita ya. Bisa, insya Allah anak kedua dan seterusnya ngikutin. Gitu. Jadi kita kencengin di anak pertama nih guys. Emang benar, emang kita harus kencengin, emang harus ya. Jadi contoh lah ya. Kita harus tebal kuping juga sih, ibarat harus kuat gitu kan, bahwa yang kita ajarin itu baik, harus kita perjuangin. Pokoknya yang baik menurut kita ya kita perjuangin lah gitu kan ya. Insya Allah nanti bukan siapa-siapa gitu, kita terutama itu yang bakal dapat hasilnya, dan yang di sekitar tuh yang bakal merasakannya gitu dari yang kita perjuangin gitu kan. Ya udah, kalau video ini baik menurut Anda, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ya guys. Kalian komen kalau menurut kalian ini menarik topiknya, terus kalian share kalau emang benar-benar video ini bermanfaat buat kalian ya guys. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya guys. Kalau emang kalian pengen channel ini berkembang, ya kalian support terus nih guys, ya kan. Ya guys ya, kita closing kali ini dan kita pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya guys. Semoga video kali ini menjadi inspirasi kalian. Kalau emang menginspirasi,
kalau emang mengedukasi ya alhamdulillah gitu kan. Dan semoga video ini bermanfaat ya, yang pasti ya. Soalnya kita share kayak gini buat kalian dan untuk kalian. Jadi udah tanpa berlama-lama kita udahin dulu ya guys ya. Sampai ketemu di video vlog kita selanjutnya. Dah.